Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, selamat datang di video refleksi motivasi dan merdeka belajar dalam program Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka, bersama saya Robert Tagang, SPD Guru Kelas Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari bukti karya latihan mandiri ini adalah berbagi cerita praktik baik dalam seri belajar Semangat Guru 2 tentang motivasi dan merdeka belajar. Penasaran? Ayo simak terus video selanjutnya. Apa itu motivasi dan merdeka belajar? Motivasi adalah dorongan dari dalam diri dalam mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi jadi kunci karena motivasi adalah energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi apapun untuk mencapai tujuan. Contoh motivasi menjawab pertanyaan, mengapa saya mengerjakan tugas ini? Penjelasan mengenai motivasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu konten dan proses. Konten menjelaskan motivasi sebagai jenis-jenis kebutuhan manusia yang penting dipenuhi sehingga mempengaruhi tindakan seseorang. Pada kategori konten, kita akan mempelajari teori motivasi yang digagas Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan manusia. Proses menjelaskan motivasi sebagai pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan. Pada kategori proses, kita akan mempelajari sebuah teori motivasi yang digagas Locke dan Latham, yaitu teori menetapkan tujuan, goal setting. Menerapkan teori motivasi yaitu di mana konten dan proses dalam menumbuhkan motivasi, sehingga berpotensi meningkatkan kinerja sebagai pendidik, maupun capaian pembelajaran murid. Praktik yang dilakukan meliputi mengenali kebutuhan diri dan murid, menyusun tujuan pembelajaran di kelas, strategi umpan balik berkelanjutan. Berikut ini merupakan tujuan dari penulisan refleksi pembelajaran, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi penguasaan kelas dan penyampaian materi dari guru. Mengetahui kebutuhan peserta didik agar guru dapat memperbaiki rancangan pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif sehingga pembelajaran berikutnya bisa berlangsung lebih efektif. Melakukan evaluasi penerapan metode pembelajaran terhadap tingkat keberhasilan yang telah dilakukan oleh guru. Mempertahankan motivasi untuk terus mau mengembangkan diri. Kita perlu ingat kembali ketika mengajar, fokus ada pada murid untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermakna. Dan sebagai guru selayaknya juga kita tidak berhenti belajar dan selalu mengembangkan diri, mengikuti pelatihan dari luar sekolah, berkenalan dengan guru lain yang hebat-hebat memotivasi saya untuk mengembangkan diri. Mengajar komunitas, guru ataupun murid, untuk mempunyai tujuan yang sama. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah. Saya yang termotivasi perlu menjadi role model, saya perlu jadi contoh, dengan berbagi terlebih dahulu kepada rekan yang lain tentang merdeka belajar. Melakukan kegiatan reguler untuk saling berbagi pengetahuan baru. Jika ada penolakan, tidak apa. Terus lakukan merdeka belajar dalam kelas kita, sampai rekan yang menolak tergerak mengikuti apa yang telah kita lakukan. Mengimplementasikan merdeka belajar di dalam kelas. Bangun rasa aman terlebih dahulu di kelas dengan murid adalah bagian dari memanusiakan murid. Mulai dengan terbuka terhadap kebutuhan murid dalam belajar. Tanya dan dengarkan murid mengenai kesulitan mereka belajar terkait topik ataupun minat, bakat murid, sehingga muncul rasa aman di kelas. Sekian video refleksi dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan, ia harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun. Pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya.